Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kalian tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku semua yang kelas 5 yang hebat dan cerdas, pada pagi hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama melanjutkan pelajaran pada kemarin, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 yang kemarin. Dan pada pagi hari ini Bapak akan mengajak itu pada pembelajaran kedua, dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan membaca sebuah cerita, siswa mampu mengolah informasi dan data dan membuat sebuah cerita dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan alat dan fungsi gerak sebuah hewan dengan benar. Baiklah anak-anak kelas 5 yang cerdas dan hebat, selanjutnya mari kita baca bersama-sama gambar cerita yang ada di samping ini. Setelah ini nanti kalian bisa membuat gambar cerita sendiri dengan tema dan judul yang lain. Anak-anakku kelas 5 yang hebat dan cerdas, sekarang mari kita membaca contoh gambar cerita yang ada di samping ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Eko. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Dari contoh gambar cerita ini tadi, anak-anak, ya, kalian nanti latihan untuk membuat cerita lain dengan tema yang berbeda. Mungkin tidak dengan kelinci, mungkin dengan ayam, atau mungkin dengan kambing, atau dengan burung dan sebagainya. Itu adalah contoh gambar cerita. Jadi gambar cerita itu adalah bahwa ada gambar yang menjelaskan bahwa itu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu tadi. Nah, selanjutnya adalah ini gambar cerita itu adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Kayak tadi ya, cerita tentang Edo yang berkunjung ke kandangnya Pak Rudi, yaitu kandang kelinci. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambaran tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ini contohnya adalah gambar ilustrasi dibagi menjadi 2, yaitu gambar ilustrasi dengan menggunakan foto. Biasanya gambarnya lebih jelas karena hasil dari foto HP atau handycam dan sebagainya. Kemudian gambar ilustrasi dengan menggunakan gambar tangan. Ini berupa lukisan. Jadi tapi ini kelihatan lebih asli atau lebih unik dan kelihatan seninya.
Anak-anakku kelas 5 yang hebat dan cerdas, di sini ada ragam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah komik. Komik adalah gambar ilustrasi yang terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi satu dengan yang lain dan mempunyai alur cerita yang saling bersambung. Ini contohnya di sebelahnya seperti itu tadi. Kemudian dilanjut dengan ragam gambar ilustrasi kartun. Kartun adalah gambar ilustrasi dengan menampilkan isi cerita berupa humor dan bersifat menghibur yang mempresentasikan suatu kejadian peristiwa. Selanjutnya adalah gambar ilustrasi karikatur. Adalah gambar ilustrasi yang menampilkan karakter yang biasanya dalam penggambaran tersebut dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan biasanya juga mengandung cerita. Berikutnya adalah gambar ilustrasi karya sastra. Adalah karya yang dapat berupa cerita pendek, puisi, atau sajak. Dalam karya sastra dibuat dengan gambar ilustrasi dengan bertujuan untuk dapat memikat minat. Gambar ilustrasi selanjutnya adalah vignette. Adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekor yang mempunyai fungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi, sehingga biasanya vignette ini disisipkan saja. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas, kalian rumah. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah kita harus menentukan gagasan. Gagasan ialah bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentulah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Berikutnya yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasinya sendiri. Yang keempat adalah sketsa. Ya, sketsa tadi adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan gagasan letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, dari gambar itu tadi, nanti kalian di rumah coba menggambar hewan vertebrata, yaitu berupa kelinci ya. Jadi kemarin pelajaran sudah dijelaskan hewan vertebrata. Nanti di rumah kalian menggambar dengan gambaran sendiri ya, menggambar hewan kelinci atau mungkin kupu-kupu atau mungkin bisa juga dengan kambing dan sebagainya. Nah, sekarang bahwa hewan-hewan kayak kelinci tadi pas diawati dilihat itu gerakannya sangat lincah sekali karena mempunyai alat gerak, yaitu kaki ya. Jadi kelinci itu mempunyai 4 kaki yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berlari. Nah, di sini kalian saya kasih tugas, ini ada organ gerak hewan vertebrata. Nanti kalian sebutkan nama organ geraknya dan fungsinya. Yang pertama adalah ikan. Organ geraknya apa? Sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk bergerak atau berenang. Kalau ikan adalah berenang di dalam air. Ekornya juga berfungsi untuk mendorong agar ikan itu bisa berjalan.
lan di dalam air. Yang berikutnya adalah kata. Kata mempunyai alat organ yaitu kaki. Kaki kata itu ada 4, yang belakang lebih panjang. Fungsinya untuk apa? Biar bisa meloncat, meloncat dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikutnya adalah burung. Organ geraknya adalah berupa sayap. Fungsinya untuk apa? Untuk terbang di udara, yaitu untuk mendorong angin sehingga burung itu bisa terbang ke atas. Berikutnya adalah ular. Ular itu organ geraknya adalah otot perut yang berfungsi itu untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Berikutnya adalah kadal. Organ geraknya yaitu kaki, berfungsi untuk berjalan. Sudah tahu ya kadal? Sudah pernah ya melihat? Sering ya, mungkin sudah sering melihatnya. Yang berikutnya adalah kambing. Ini pasti kalian sudah tahu ya, di tetangga kalian atau mungkin di sekitar rumah kamu pasti banyak yang punya kambing. Organ geraknya berupa apa? Kaki, fungsinya untuk berjalan. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas, setelah kita mempelajari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi, maka dapat disimpulkan dari materi tadi. Yang pertama adalah gambar cerita itu adalah serangkaian gambar yang mempunyai cerita. Yang kedua adalah ragam gambar ilustrasi, itu ada komik, kartun, karikatur, karya sastra, dan fitnah. Yang ketiga, organ gerak pada hewan vertebrata itu ada sayap, kaki, dan juga sirip. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kalian mempelajari materi tadi, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini tadi, ini ada soal uji pemahaman. Nanti kalian tulis di buku tugas dan dikerjakan. Uji pemahaman yang nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan gambar cerita. Yang kedua, sebutkan 4 gambar ilustrasi. Yang ketiga, apa organ gerak pada hewan ular dan apa fungsinya. Nah, itu tadi anak. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dari materi yang kita pelajari tadi. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Dan akhirnya semoga kita bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.